Itu asli cakep parah guys nih. Belakangnya itu parah cakep ya. Nih saya bandingkan dengan si Samsung S9 Plus yang udah saya pakai ini sebagai daily driver, dan juga nih ada lagi Motorola Z3 Play. Bagusan mana nih desainnya? Cakep lah sumpah ini. Kita cek langsung ke si kartu ini ya guys. 65.800 Oke. rupiah. Berfungsi dengan baik guys nih. Jadi NFC multifungsi dari HP Poco X3 NFC ini oke ya. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Putra ID. Nah, di video kali ini saya bakal unboxing sebuah HP terbaru yang sedang tren saat ini dan sedang booming dibicarakan orang-orang, yaitu HP terbaru dari Xiaomi Poco X3 NFC. Jadi saya dapetin HP ini kemarin pada saat flash sale ya, jam 1 siang, dan HP-nya cepet banget nyampe. Tadi sore udah nyampe dan saya langsung unboxing untuk melihat apa aja sih yang ada di dalam paketan pembelian dari si Xiaomi Poco X3 NFC ini. Sebetulnya udah banyak sih yang unboxing si HP ini, tapi kan saya pengen ngerasa gimana sih gregetnya ngebuka plastik atau ngebuka segel dari HP baru Poco X3 NFC ini guys. Oke, kita langsung aja untuk unboxing si HP-nya. Saya nggak ada cutter buat ini, jadi saya pakai cutter yang satuan kayak gini guys. Nggak tahu kemana tadi tuh, saya udah nyari-nyari cutternya nggak ada, jadi saya langsung pakai cutter yang kayak gini aja. Oke, kita langsung unboxing aja nih. Dan di sini ada selling point atau fitur penjualan utama dari si Xiaomi Poco X3 NFC ini, yang pasti itu ada NFC-nya. Kemudian di sini terdapat Qualcomm Snapdragon 732G, yang dimana ini adalah prosesor pertama yang disematkan di Xiaomi Poco X3 NFC ini guys. Kemudian refresh rate-nya 120 Hz, kemudian kamera 64 megapiksel, dan juga baterainya cukup lumayan besar, 5160 mAh, dan sudah mendukung 33 watt fast charging guys. Sebetulnya ada lagi yang menarik, yaitu adanya dual stereo atau high-res stereonya dari si Poco X3 ini. Nanti kita buktikan apakah bagus atau enggak ya. Kita langsung aja unboxing, buka di dalam paketnya dapat apa aja ya. Nah ini nih gregetnya tuh kayak gini guys. Ini lumayan, lumayan susah. Nah greget buka HP baru tuh kayak gini guys. Ini ada ucapan selamat datang nih. Kemudian kita buka lagi. Ini lumayan berat juga, di sini apa ya? Wow, ini sudah dapat casingnya ya. Casingnya sih berasa tebal banget guys tuh. Asli ini tebal banget. Nanti kita coba. Kemudian ini ada SIM ejector ya. Kita nanti buka SIM ejectornya, apakah dual SIM murni atau hybrid. Kita nanti buka. Kemudian di sini tentu ini adalah HP-nya. Ini saya pesen tuh warna grey, karena warna biru tuh saya kurang suka ya. Jadi kemarin saya warna grey. Sebetulnya saya tuh kemarin ngincer yang 128 GB, cuman susah banget kemarin dapatnya, dan saya dapatnya itu kemarin yang 64 GB. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita coba yang 64 GB aja, apakah bagus atau enggak. Kalau bagus nanti saya bakal upgrade yang 128 GB. Ini dia si fast chargingnya yang sudah mendukung 33 watt ini guys. Ini emang berat sih. Pantas lah ini udah mendukung fitur fast charging. Dan ini ada kabel data yang sudah menggunakan USB Type-C, dan sini ada warna aksen merah ya. Cakep nih. Biasanya aksennya warna kuning, tapi ini warna merah kayak gini ya. Nggak tahu, nanti bakal saya coba aja di video reviewnya apakah beneran cepet dalam ngecasnya atau enggak. Kemudian ini dia si HP-nya, Xiaomi Poco X3 NFC. Oke. Wih, mantep sih.
Kesan pertama saya langsung jatuh cinta guys nih. Asli ini cakep sih, sumpah. Jadi di sini tuh ada kayak apa ya? Memancarkan cahaya-cahaya kayak gimana gitu ya, tuh. Tuh kan si pokoknya tuh kelihatannya cakep kan tuh. Kayak mancarin warna pelangi gitu nih guys. Oke, mantep. Kita buka dulu ini si stiker belakangnya. Oke. Tuh asli cakep parah guys nih. Belakangnya itu parah cakep ya. Ini saya bandingkan dengan si Samsung S9 Plus yang udah saya pakai ini sebagai daily driver, dan juga nih ada lagi Motorola Z3 Play. Bagusan mana nih desainnya? Kece semuanya sih ya. Cuman ya Poco X3 ini nggak kalah bagus juga sih ini sama si Samsung S9 Plus sama si Motorola Z3. Cakep lah sumpah ini. Oke, kita langsung nyalakan aja ya si HP-nya. Nah ini tombol nyalanya tuh, powernya itu nyatu sama sidik jari yang ada di pinggir HP-nya nih guys, di sini nih. Jadi nyatu di sini cuma ada tombol volume up, volume down, kemudian di sini ada SIM ejector. Nah, SIM ejectornya kita buka apakah hybrid atau sudah mendukung dual SIM murni. Dan ternyata hybrid ya. Jadi nggak bisa menggunakan dual SIM sekaligus. Kemudian micro SD tapi hybrid. Oke, jadi itu untuk slot SIM-nya. Kemudian di bagian bawah di sini ada slot untuk jack audio 3,5 mili, kemudian ada USB Type-C dan juga ada speaker. Karena speaker di Xiaomi Poco X3 NFC ini adalah dual speaker ya, atau stereo, ada di atas dan juga ada di bagian bawahnya. Oh ya, ini ada jack audio 3,5 milinya ya. Cuman ini nggak dikasih di paket penjualannya ya. Ya nggak apa-apa deh. Nah kemudian guys, nah di layarnya ini sudah terpasang anti gores bawaannya. Jadi untuk kalian semua jangan khawatir karena sudah ada anti gores bawaannya ya, kecuali kalian mau ganti anti goresnya menjadi tempered glass. Jadi bisa kalian ganti anti gores bawaannya menjadi tempered glass. Tapi untuk ukuran HP dengan harga 3 jutaan sudah dapat anti gores bawaan dan juga sudah dapat case yang kayak gini, menurut saya sangat worth it banget, sangat rekomendasi banget lah untuk dibeli. Oke, mantep Xiaomi Poco X3 NFC ini. Dan di sini masih ada fitur air blaster guys, mantap. Nah kita coba pas saat menggunakan si casingnya ya, jadi berasa tebal atau enggak. Biasanya kalau warna grey itu dapat casingnya juga warna grey ya. Cuman ini di Xiaomi Pocophone Xiaomi Poco X3 ini warnanya bening. Jadinya kayak gini ya kalau pakai case-nya. Cukup ini juga di sini nih, cukup membantu untuk melindungi si kameranya karena tonjolan atau bump kameranya itu tebal banget menurut saya nih. Tebal aslinya, tapi ini melindungi nih si casingnya. Jadi kalian yang beli Xiaomi X3 ini nggak usah mikirin lagi case-nya kayak gimana, ini udah include di dalamnya guys. Dan ini cocok, sangat mantap nih, melindungi semua body si Poco X3 ini. Nih lihat nih guys, bump kameranya itu tebal banget nih, jadi harus hati-hati. Kalau nggak pakai case ini pasti bakal kegores selama kelamaan nih. Tuh, ini tebal banget sih, tebal sumpah. Jadi wajib memakai case ini bagi kalian yang suka HP-nya selalu mulus guys. Oke, bakal saya setting dulu beberapa pengaturan dan saya install beberapa aplikasi. Nanti saya bakal balik lagi setelah saya install aplikasi dan beberapa setting pengaturannya guys. Oke guys, jadi inilah tampilan awal dari si HP Xiaomi Poco X3 NFC ini. Jadi tampilannya kayak gini ya. Mirip, sepintas mirip kayak UI-nya dari Google sih ya, yang kayak gini nih. Tampilannya minimalis kayak gitu. Nah kayak gini nih, kayak si Motorola Z3, jadi minimalis kayak gini ya. Jadi tampilan kayak Android One kayak gini. Biasanya kan Xiaomi itu nggak kayak gini ya, tapi ini kayak gini tampilannya. Atau emang Poco kayak gini ya. Saya baru pertama kali sih megang HP Xiaomi Poco itu, Pocophone
F1, Pocophone F2 saya nggak megang. Dan ini baru HP Poco pertama yang saya beli guys. Oke, jadi kayak gini nih bentuknya. Kemudian kita lihat di sini nih, sebetulnya di sini sudah banyak ya aplikasi-aplikasi bawaannya atau bloatware yang sudah terinstall di dalamnya nih. Kayak game kayak gini nih, gamenya banyak banget, aduh sumpah. Tapi bisa kalian install sih, jadi bisa kalian bersihkan. Kita lihat ruang atau memori yang tersedia di sini nih. Tentang telepon, di sini sudah menggunakan MIUI versi 12 ya, nih kayak gini. Kemudian sudah terpakai 20 GB dari 64 GB nih. Makanya saya tuh pilih yang 128 GB itu karena menurut saya 64 GB itu di tahun 2020 kurang ya. Ya minimal sekarang 64 GB sih. Cuman untuk saya sendiri, saya pribadi ya, ala pemakaian saya 64 GB itu kurang banget guys. Minimal 128 GB lah. Nah, ini nggak ketahuan sih beberapa memori yang tersedia atau tersimpannya ya. Nah, di sini kelihatan nih di AIDA 64. Jadi dari 6 GB RAM itu tersedianya sekitar 2,3 GB guys. Jadi udah kemakan sama memori itu sekitar 4 GB-an lah. Cukup gede juga sih ya. Dan kemudian dari 64 GB itu memori internalnya ya. Nah, sekarang tersedia hanya 40,79 GB guys. Jadi ya gimana, saya tuh bakal kurang menurut saya nih kalau 64 GB guys. Oke, kemudian kita tes langsung ke kameranya ya. Kamera dari si Xiaomi Poco X3 NFC. Gila, ini langsung bening ya, kelihatan bening, mantap. Nih, kita foto ini nih, kartu flash. 1, 2. Cukup lumayan oke hasilnya. Detailnya dapet. Padahal ini kan saya syuting malam hari ya. Kita foto lagi nih si cutter penyelamat unboxing. Susah malah fokusinya. 1, 2. Nih guys, cakep ya, detail mantap. Kemudian kita coba kamera depannya. Saya udah lama nggak megang HP Xiaomi, jadi agak canggung lagi. Kamera depannya ya, 1, 2. Hasilnya oke ya, tuh jadi ganteng lah. Sekali lagi, 1, 2. Ya, hasilnya jadi cakep ya, tuh mantep sih hasilnya. Kamera depannya itu kalau nggak salah 32 megapiksel ya, atau 20 ya, koreksi aja kalau salah ya, saya belum melihat spesifikasi dari si kamera depannya tadi. Kemudian saya lagi install juga nih PUBG Mobile. Saya nanti bakal tes untuk main gamenya bagaimana si PUBG Mobile ini di prosesor Snapdragon 732G ini di Xiaomi Poco X3 NFC ini. Apakah bagus, selanjai atau enggak guys? Nah oke guys, sekarang kita lanjut untuk bermain game PUBG ya. Kita tes grafiknya itu di si Xiaomi Poco X3 NFC itu kayak gimana nih. Jadi di sini tuh grafiknya itu hanya mentok di HD aja ya. Frame rate-nya itu mau disetting ke low, medium atau high. Di sini grafiknya hanya mentok di HD aja. Nah, kita klik di HDR tuh nggak bisa. Walaupun di frame rate-nya itu di setting di low. Tapi kalau kita ke HDR juga tetap nggak bisa nih guys. Di sini sih keterangannya nanti bakal tersedia segera di PS Anda atau di HP Anda. Mungkin nanti di pembaruan berikutnya bakal bisa jadi di HDR ataupun di Ultra HD ya, kemungkinan. Jadi di sini sekarang mentok hanya di HD aja grafiknya, walaupun frame rate-nya udah di setting di low. Kita set ke yang paling tinggi aja ya, high dan juga HD. Kemudian di sini kita set juga gyro-nya ya. Kita set gyro-nya mana nih? Gyro-nya kita di always on-in semua. Oke. Nah, jadi gyro-nya
lancar ya, nggak ada delay. Oke, mantap. Kemudian touchnya juga mantap, nggak ada delay atau nggak ada nge-lag sama sekali ya, masih oke. Ini prosesor pertama Snapdragon 732J ya, mungkin perlu pembaruan lagi untuk mendapatkan settingan yang sangat oke untuk di HP Poco X3 NFC ini guys. Tapi ya sejauh ini saya sih oke-oke aja, nyaman sih ya, karena sejatinya saya nggak pernah main game kayak gini ya. Ini hanya untuk tes aja sebagaimana grafiknya itu kayak gimana, frame rate nya gimana, dan gyro-nya itu saat bermain game kayak gimana. Jadi kayak gini ya, menurut saya oke-oke aja. Oke, kita lari ke sana guys. Tuh, gyro-nya oke ya, nggak ada masalah sama sekali. Nah, oke, jadi ya permulaan untuk bermain game kayak gitu ya. Untuk gyro-nya nggak ada masalah, nggak ada nge-lag ataupun nggak ada kesulitan berarti. Masih ya, untuk grafik dan juga frame rate-nya mungkin nanti di pembaruan berikutnya bakal tersedia yang lebih tinggi lagi. Oke guys, jadi itu untuk bermain game PUBG-nya ya. Oke, sekarang bakal kita cek NFC dari Poco X3 NFC ini dan Samsung S9 Plus ini apakah berfungsi dengan baik atau enggak. Kita cek langsung ke si kartu ini ya guys. 65.800 rupiah. Berfungsi dengan baik guys. Nih, jadi NFC multifungsi dari HP Poco X3 NFC ini oke ya, selayaknya HP dari si Samsung S9 Plus ini. Saya tes untuk ke kartu beli dan flash saya nih, jadi berfungsi dengan baik, mantap. NFC-nya berarti multifungsi dan bisa kita gunakan untuk mengisi saldo e-tol kita guys. Oke guys, jadi itu aja unboxing dan sedikit preview saya tentang Xiaomi Poco X3 NFC ini, dan bagaimana kesan saya tentang HP ini. Dan kesan saya, HP ini mantap banget. Saya suka banget sama desainnya, apalagi desain belakangnya ini enggak norak walaupun ada tulisan Poco-nya. Kemudian ya, kameranya itu beda dari HP-HP Poco ataupun Xiaomi lainnya, tapi menurut saya ini bagus ya guys nih, sangat elegan dan saya suka, apalagi dengan desainnya kayak gini. Ini cocok banget untuk digenggam di tangan saya, mantep pokoknya. Dan dengan harga 3 jutaan aja untuk varian 64 GB dan 3,5 juta untuk varian 128 GB, menurut saya sangat worth it banget guys. Apalagi dengan prosesor Snapdragon 732G yang merupakan prosesor terbaru dari Snapdragon. Menurut saya ini pantas menjadi HP goib di tahun 2020 ini guys. Dan kebetulan alhamdulillah saya sudah pegang HP ini. Oke, jadi nantikan aja video reviewnya setelah saya pakai kurang lebih ya beberapa hari ke depan ya, untuk Xiaomi Poco X3 NFC ini, apakah worth it atau enggak untuk dipakai jangka panjang ke depannya guys. Oke, jadi mungkin itu aja video saya kali ini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Goodbye. Mantap.